Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Oke, ingat ya, ini masih dalam masa pandemi. Selalu jaga kesehatan. Kalau keluar selalu terapkan protokol kesehatan. Kemudian pada pertemuan pagi ini materi kita adalah barisan dan deret geometri. Setelah pada pertemuan yang lalu kalian belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Pas selesai. Oke, untuk absennya ini saya lihat sudah banyak yang masuk. Nanti silakan juga kalian absen melalui link Google Form. Ini adalah jadwal kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang A, pendahuluan sinkron melalui web meeting, dan B, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup ini melalui asinkron juga melalui Google Classroom. Kalian melakukan refleksi dan menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat memahami konsep barisan dan deret geometri menggunakan aplikasi GeoGebra Just Kalkulator untuk membantu menyelesaikan masalah terkait barisan dan deret geometri. Nah, ini adalah masalah sehari-hari yang terkait barisan geometri. Yang pertama, tabungan dengan suku bunga macam. Kemudian berikutnya adalah peluruan zat radioaktif. Nah, sekarang coba perhatikan permasalahan berikut. Dalam sebuah koloni ada 4 amuba. Amuba itu termasuk makhluk uniseluler. Ada yang tahu artinya uniseluler itu apa? Bersel satu, Pak. Bersel satu, Pak. Iya, benar sekali. Setiap 10 menit masing-masing amuba membelah diri menjadi 2 individu baru. Mulakan ada 4 individu amuba dalam sebuah koloni. Setelah 10 menit masing-masing amuba masing-masing ini membelah diri menjadi 2 individu baru. Berarti kalau ada 4, berarti sekarang menjadi berapa kira-kira? 8. Ya, 8 ya. 8 1 menjadi 2, berarti setelah 10 menit masing-masing membelah diri berarti menjadi 8 amuba. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau ada sebuah permasalahan seperti ini, pertanyaannya adalah bagaimana pola perubahan jumlah amubanya? Pertanyaan selanjutnya adalah setelah 1 jam, berapa sih jumlah amubanya ya? Berapa banyaknya amuba setelah membelah 5 kali, 6 kali, atau dan seterusnya. Jadi ini adalah gambaran dari permasalahan yang nanti saya minta kalian mendownload pertanyaan seputar masalah ini di Google Classroom. Kemudian kalian kerjakan secara mandiri, download, kalian kerjakan di kertas saja, kemudian difoto dan upload di Google Classroom. Baik anak-anak, tadi kalian sudah bekerja secara mandiri mengerjakan KPD. Mari yang lainnya silakan disimak sama-sama pekerjaan dari Isnani. Bisa kamu jelaskan yang nomor 2. Ya, Pak. Jadi itu kan amubanya membelah diri. Satu amoeba menjadi 2 amoeba. Ya. Kalau amobanya ada 4 dan semuanya membelah diri, berarti menjadi 8 amoeba. Semula ada 4, kemudian menjadi 8. Polanya itu dikalikan 2, Pak. Jadi setelah pembelahan pertama menjadi 8 amoeba dan pembelahan kedua menjadi 16. Itu juga seterusnya. Oh ya, benar sekali ya. Jadi kalau 1 amoeba membelah diri menjadi 2, berarti kalau ada 4 amoeba kan berarti menjadi 8 ya. 8 membelah diri lagi dikalikan 2 lagi 16, begitu seterusnya. Jadi sudah tepat sekali apa yang sudah dijawab Isnani, bahwa pola perubahannya adalah dengan dikalikan 2. Nah, apa yang sudah dijawab Isnani di nomor 2 ini sekaligus juga menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau nomor 5 itu pertanyaannya adalah berapa sih banyaknya amuba setelah 1 jam? Bisa kamu jelaskan Isnani yang jawabanmu yang nomor 5 ini. Amobanya membelah diri setiap 10 menit. Berarti kalau waktunya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya. Jadi 60 dibagi 10 sama dengan 6. Itu artinya amobanya itu mengalami setiap sebanyak 6 kali.
Pembelaan betul. pertama itu 8, lalu menjadi 16, 32, 64, 28, dan akhirnya 256. Nah, tadi kan banyaknya amuba awal adalah 4, kemudian membelah diri pertama, pembelahan pertama menjadi 8, kemudian membelah diri lagi menjadi 16, membelah diri menjadi 32, dan seterusnya. Banyaknya amuba pada pembelahan pertama adalah 4 kali 2 pangkat 1. Pada pembelahan kedua, ya ini, pembelahan kedua kan ini 4, pembelahan pertama menjadi 8, pembelahan kedua menjadi 16. 16 ada 4 kali 2 pangkat 2. Pembelahan ke N maka banyaknya adalah 4 kali 2 pangkat N. Perhatikan barisan berikut, polanya seperti apa itu? Dikali 3. Ya, dikalikan 3. Benar. Jadi kalau ada barisan seperti ini ya, barisan yang suku-sukunya dikalikan bilangan yang sama, dikalikan ini dikalikan 3, ke sini dikalikan 3, di sini dikalikan 3, dikalikan 3 terus, ini adalah contoh dari barisan geometri. Nah, kalau barisan ini polanya seperti apa ini? Kali 1/2. Dikali 1/2 atau dibagi 2. ini juga contoh dari barisan geometri. Nah, ini definisinya. Suatu barisan dengan suku ke N dinyatakan. Jadi kalau barisan ini U1 suku pertama, suku 2, suku 3, dan seterusnya sampai suku ke N, maka disebut barisan geometri apabila memenuhi syarat. Syaratnya adalah jika U2 dibagi U1, jadi nilai sebuah suku dibagi suku sebelumnya ya, U2 bagi U1, U3 bagi U2, U4 bagi U3. Jadi nilai sebuah suku dibagi suku sebelumnya, itu nek dibagi hasilnya itu selalu konstan atau tetap. Hanya UN adalah suku ke N, A suku pertama. Jadi A suku pertama berarti sama dengan U1. Kemudian R rasio. Rasio itu bisa 6 dibagi 3 atau 12 dibagi 6. Maka rasionya adalah 1. Jadi kalau N-nya diganti 10, maka kalau ditambah gini ya, U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah UN, ini dinamakan deret geometri. Maka jumlah N suku pertama deret geometri rumusnya adalah ini. Ini A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, ini contoh soalnya. Nilai A-nya berapa di barisan ini, di deret ini? A atau suku pertamanya berapa ini? 3. 3. Ya, A-nya 3. Kemudian rasionya berapa? Rasionya 2, Pak. 2 dari mana? 6 dibagi 3. N-nya ini kita ganti dengan 10. Ini 3 kali 1023 sama dengan berapa itu hasilnya? 3069. Setelah ini saya tunjukkan videonya, video untuk menggunakan Algebra Cas kalkulator. Ini awalnya input A. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video penggunaan GeoGebra Cas kalkulator. Ini kalian langsung ke Google Classroom untuk mengerjakan secara mandiri LKPD kegiatan kedua. Kemudian jangan lupa kalian juga download soal kuis kalian ke bagian refleksi, hambatan, kemudian manfaat apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini, juga apa sih yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini. Oke, saya cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.